Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnindia Dwi Prananda dengan NPM 1011934 dari kelas manajemen C3. Berikut adalah hasil dari wawancara dari beberapa ketua organisasi yang berada di lingkungan rumah saya. Salah satunya, Ketua Umum Dewan Keluarga Masjid atau DKM, dan yang kedua adalah Ketua dari Karang Taruna RW 3, serta berikut adalah beberapa video yang saya akan tampilkan. Terima kasih. Enjoy the video. Thank you. Dirikannya Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman pertama-tama didirikannya sama Bapak. Oh, Bapak. Iya, Bapak. Iya, almarhum Bapak. Tahun 1978. Terus berlanjut sampai sekarang, ya generasi kedua. Ini udah generasi kedua ya. Sama anaknya ya, saya. Iya. Terus bagaimana pemikiran Ketua DKM dalam memakmurkan masjid? Ya kalau untuk memakmurkan masjid, satu mengadakan pengajian rutin, dua mengajak masyarakat supaya ikut memakmurkan masjid di sarana prasarana ya di bidang keagamaan ada ahlinya, terus di bidang misalkan prasarana ada ada strukturnya gitu. Udah terjadwal. Terus apa visi dan misi Masjid Ar-Rahman? Terus apa yang akan ingin dicapai? Kalau misi dan visinya tentu ingin memakmurkan dan memajukan masyarakat di ketakwaan terhadap Allah dari bidang itu ya keagamaan. Makanya dikembangkan pengajian rutin gitu, sampai sekarang gitu ya. Terus bagaimana struktur organisasi di masjid? Kan kalau Bapak sebagai ketua, terus ada mungkin bagian-bagian yang lain? Ada. Udah di bagiannya itunya ya saya sebagai ketua DKM. Ada wakil, terus ada seksi rohani, seksi kebersihan, dan seksi yang lainnya itu udah ada, humas udah. Jadi itu kegiatan itu di bidang masing-masing ya. Saya cuma menginstruksikan aja. Oh iya. Terus Pak, apa saja tugas dan program di masing-masing bidang? Bagaimana pelaksanaannya? Ya kalau di bidang seksi kebersihan ya tiap hari saya bukan suruh ya udah tugasnya bahwa dia membersihkan masjid sebelum ada pengajian, dibersihkan dulu, terus dipasangin karpetnya. Yang seksi elektronik ada, siap mempersiapkan alatnya buat pengajian. Yang seksi itunya kan ibu-ibu seksi konsumsi ada ibu-ibu udah diatur, dan sebagai bendahara sekretaris udah ada bagian masing-masingnya gitu, pengeluaran dan pemasukan ada catatan. Bagaimana perencanaan program kegiatan keagamaan?
adakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan program? Jadi kayak ada ide dari masyarakat, misalkan Pak ngadain ini kayak gitu-gitu. Ada. Sekarang juga masyarakat mau mengajukan perbaikan MCK-nya ini ya WC umum, WC masjid gitu. Udah lagi diproses gitu. Cuman nggak tahu kapan ya rasanya gitu. Nunggu dana juga. Ya gitu. Ada tidak pengajian untuk pengurus? Jadi enggak apakah pengajiannya nyatu sama masyarakat atau ada juga pengajian khusus gitu untuk pengurus-pengurusnya aja? Oh, kalau pengurusnya ya nggak ada, cuman kan pengajiannya itu ustadznya bukan sendiri tapi ada 4. Jadi di bidang-bidangnya ada yang mengajari ilmu kaidah fikih, kaidah Al-Quran, terus ada sama tafsirnya ya, terus yang kaidah sama hadis dan lain-lain. Jadi udah aja disatuin, itu pelajarannya itu aja. Iya. Terus bagaimana program-program kegiatan dilaksanakan dalam kondisi pandemi seperti ini? Ada perubahan nggak, misalkan emang jemaahnya dikurangin kah atau harus pakai masker kah? Ya kalau aturan pemerintah ya gitu, cuman kan di sini jemaahnya ruang lingkupnya cuman orang sini, nggak ada orang luar. Jadi pengurus masjid tahu mana yang sakit mana yang enggak. Kalau yang sakit mah jangankan yang sakit, yang enggak sakit juga ke masjid kan malas. Apalagi yang sakit ya istilah mah tahu diri lah, introspeksi diri. Kalau sakit nggak masuk ya. Gitu. Iya. Terus ini Pak yang terakhir, apa saja hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program? Apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kayak ada problem, masalah selama mengurus masjid gitu? Nggak ada, kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada problem gitu ya. Yang apa nggak ada sih, yang ngalir aja kayak air gitu. Alhamdulillah itu nggak ada hambatan dari segi jamaah, yang tausiah, biaya udah ada, nggak ada masalah gitu. Udah biasa lah, udah semenjak tahun 1978 sampai sekarang kan udah berapa puluh tahun. Udah kurator organisir gitu lah. Oh iya. Bagaimana penggerakan atau pelaksanaan manajemen masjid? Jadi kayak emang ada gimana ya? Selain ketua teh kan ada kayak bagian-bagiannya. Iya. Nah, dari situ teh emang ada lagi pengorganisasi yang lain enggak gitu, atau cuma dari ketua ke sekretaris, bendahara, atau ada lagi pengorganisasi yang lain gitu di luar yang utama? Ada, seperti kalau bukan gaya gini ya pandemik ya, kan sekali-kali setiap memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya gitu, hari-hari besar, ada tabligh akbar. Itu yang muridnya kan orang-orang iya bagi-bagi. Yang terakhir deh ini Pak. Iya. Upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan remaja masjid. Susah itu. Kayaknya itu mah, kalau itu mah harus koordinasi sama aparat pemerintahan, sama Karang Taruna. Kan ini mah pengajiannya umum, enggak usia dari tua sampai muda, ya silakan umum buat umum ini.
kalau remaja mah ya itu mah ya istilahnya belum ada ya. belum ada. Soalnya juga jarang ya Iya. remaja di Jangan sini kan mah. remaja, remoko juga susah. Ya pengajian apa nih? Iya, sulit ya. Apalagi kalau bikin kayak organisasi lagi gitu sendiri dia. Kayak remaja masjid, ikatan remaja masjid kan kalau di ini teman-teman juga ada. Kalau ikatan remaja masjid, ya tanyainnya ke Agil, ke Ustadz Agil. Kan Ustadz Agil yang membina pemuda. Membina pemuda, bukan pemuda, santri ya. Santri. Pasti di kalangan santri. Gak mungkin merekrut orang luar. Mungkin. Dari luar lingkup segitu dulu. Ntar ada berkaitan sama orang luar. Kalau saya mengajak itu kan setiap malam minggu diajak sama saya melalui speaker pengeras suara bahwa setiap malam minggu setiap malam minggu malamnya Sabtu malamnya malam minggu ada pengajian rutin. Semua muslimin muslimat, tua muda, perempuan, laki-laki silakan kalau yang mau. Itu kan nggak ada paksaan, cuman mengajak selama laikro hafidin, nggak ada paksaan dalam agama. Kalau mau ya silakan, kalau enggak apa-apa. Itu mah hak dia, buat dia. Saya cuman menyediakan tempat ya, dia fasilitas sama mubaliknya gitu. Kalau di masjid mah cuman kalau mustamina atau jemaahnya mah tergantung keimanan dan ketakwaan masing-masing. Saya tidak bisa maksa. Jangankan saya, Tuhan juga Allah nggak maksa orang harus ibadah, enggak. La ikraha fid din, nggak ada paksaan buat orang untuk ibadah, buat orang untuk gimana kesadaran gimana kesadaran sendiri. Tapi kewajiban kita mas saling mengingatkan gitu satu sama lain. Nanti nasihat al-asr sebutkan watawasyaw bil haq watawasyaw bis sabr gitu. Seterusnya mah hak dia, hak prerogatif Allah, dia mendapat hidayah taufiknya gitu. Nggak sama ustadz, ulama, apalagi saya sebagai ketua DKM cuma menyediakan fasilitas, prasarana dan sarana gitu. Segitu aja. Simpel aja agama mah. Iya. Ya udah tuh Pak. Iya. Makasih ya. Iya sama-sama nih. Nggak ada sih. Saya ngalir aja kayak air gitu. Alhamdulillah itu nggak ada hambatan dari segi jamaah yang tausiah, biaya udah ada, nggak ada masalah gitu, udah biasa lah. Udah semenjak tahun 1978 sampai sekarang kan udah berapa 2 tahun. Udah kurator organisir gitulah. Oh iya. Bagaimana penggerakan atau pelaksanaan manajemen masjid? Jadi kayak emang ada gimana ya? Selain ketua teh kan ada kayak bagian-bagiannya. Yeah. Nah, dari situ teh emang ada lagi pengorganisasi yang lain gak gitu? Atau cuma dari ketua ke sekretaris, bendahara, atau ada lagi pengorganisasi yang lain gitu di luar yang utama? Ada. Seperti kalau bukan gaya gini ya pandemik ya, kan sekali-kali setiap memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya gitu hari-hari besar, ada tabligh akbar. Itu yang muridnya kan orang-orang bagi-bagi. Yang terakhir dari ini Pak, upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan remaja masjid. Susah itu. Kayaknya itu mah kalau itu mah harus koordinasi sama
aparat pemerintahan sama Karang Taruna. Kan ini mah pengajiannya umum, enggak usia dari tua sampai muda ya silahkan, umum buat umum ini. Kalau remaja mah ya itu mah ya istilahnya belum ada ya. belum ada. Soalnya juga jarang ya. Iya. Remaja di Jangan sini kan mah. remaja, remako juga susah. Ya pengajian apa Iya, sulit ya. Apalagi kalau bikin kayak organisasi lagi gitu sendiri dia. Kayak remaja masjid, ikatan remaja masjid kan kalau di ini teman-teman juga ada. Kalau ikatan remaja masjid, ya tanyainnya ke Agil, ke Ustadz Agil. Kan Ustadz Agil yang membina pemuda. Membina pemuda, bukan pemuda, santri ya. Santri, pasti di kalangan santri. Gak mungkin merekrut orang luar. Mungkin. Dari luar lingkup segitu dulu. Ntar ada berkaitan sama orang luar. Kalau saya mengajak itu kan setiap malam minggu diajak sama saya melalui speaker pengeras suara, bahwa setiap malam minggu setiap malam minggu malam ya Sabtu malamnya malam minggu ada pengajian rutin. Semua muslimin muslimat, tua muda, perempuan, laki-laki silakan. Kalau yang mau itu kan nggak ada paksaan, cuman mengajak selama baik roh hafidin, nggak ada paksaan dalam agama. Kalau mau ya silahkan, kalau enggak apa-apa. Itu mah hak dia, buat dia. Saya cuman menyediakan tempat ya, fasilitas sama membaliknya gitu. Kalau di masjid mah cuman kalau mustamina atau jemaahnya mah tergantung keimanan dan ketakwaan masing-masing. Saya tidak bisa maksa. Jangankan saya, Tuhan juga Allah nggak maksa orang harus ibadah, enggak. La ikraha fid din, nggak ada paksaan. Buat orang untuk ibadah, buat orang untuk gimana kesadaran gimana kesadaran sendiri. Tapi kewajiban kita mah saling mengingatkan gitu satu sama lain. Nanti nasihat al-asr sebutkan watawasyaw bil haq watawasyaw bis sabr gitu. Seterusnya mah hak dia, hak prerogatif Allah, dia mendapat hidayah taufiknya gitu. Enggak sama ustadz, ulama, apalagi saya sebagai ketua DKM cuma menyediakan fasilitas, prasarana dan sarana gitu. Segitu aja. Simpel aja agama mah. Iya. Ya udah tuh Pak. Iya. Makasih ya. Iya sama-sama nih. Dan pertama ya, bagaimana proses pembentukan pemuda Karang Taruna RW 3? Kalau proses pembentukannya kan istilahnya kita berawal dari teman suka kumpul-kumpul gitu, suka istilahnya diskusi tentang bagaimana cara mengembangkan daerah lingkungan sendiri gitu. Intinya mah dari obrolan jadi ke serius, jadi kita bikin organisasi baru. Ada tanggal spesifiknya nggak, kayak tahun berapa? Kalau kita sih berdiri yang dari jabatan saya itu dari 2018. Sebelumnya emang ada, tapi emang kayaknya dulu juga aktif, cuman sempat vakum dan dibangkitkan kembali di tahun 2018. Terus apa tujuan membentukan dari pemuda Karang Taruna 13? Paling kalau misalkan tujuannya ya lebih mengembangkan potensi anak-anak, mungkin pemudanya dari segi untuk mengembangkan lingkungan sendiri gitu. Umumnya nanti kita merenjak ke desa atau misalkan kalau misalkan tahapnya
lebih lagi, bisa potensi dari pemuda kita ya kenapa tidak. Terus apakah pembentukan pemuda Karang Taruna RW 13 dihadiri oleh tokoh masyarakat? Alhamdulillah waktu pemilihan saya dari tokoh masyarakat, dari RT, dari RW, dan misalnya adalah tokoh masyarakat yang menghadiri, dan alhamdulillah di voting secara musyawarah, memang misalnya gitu. Terus bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh pemuda Karang Taruna dalam membentuk masyarakat yang religius? Kalau itu kita baru rencana ya, cuman belum terrealisasi. Sebelum-sebelumnya emang udah ada itu tingkatnya di desa. Insya Allah di RW 3 itu insya Allah bakalan ada tablik akbar nantinya untuk menyaring lah istilahnya, bukannya ke arah yang jelek, tapi mudah-mudahan dari segi religinya, dari kualitas dirinya juga bisa dikembangkan. Terus bagaimana upaya pemuda Karang Taruna dalam membentuk masyarakat? Apakah rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda Karang Taruna? Jadi Ada, dihadiri. oh iya, ada rapat, misalkan seperti Mubes, insya Allah nanti di desa, kan kebetulan saya merangkap di desa juga Karang Taruna. Ya insya Allah mau diagendakan 6 bulan sekali akan ada Mubes tentang aturan-aturan, mungkin nantinya kalau misalkan dia acara-acara lebih di konsep, ada musyawarah besar Karang Taruna. Terus apakah ada hambatan dan dukungan dari masyarakat? Alhamdulillah sejauh ini masyarakat mendukung ya, kalau misalkan kita lagi kerja bakti juga masyarakat ikut menyokong, ikut gotong royong untuk membersihkan. Itu salah satu program dari RW 3 juga. Terus apa visi misi dari pemuda Karang Taruna? Kalau visi misinya mungkin lebih ke mengembangkan potensi dari lingkungan RW 3 sendiri maupun dari desa Sukamana, lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Sukamana. Kalau misalkan kan sekarang kondisinya lagi masa pandemi, misalkan apakah ada kayak misalkan dalam musyawarah atau rapat terus acara-acara gitu dibatasi apa gimana gitu? Kalau misalkan kita sih alhamdulillah kalau prokes selalu gitu ya, kalau prokes kita selalu diterapkan. Terus kalau misalkan pembatasan itu mungkin karena kita di Sukamana itu, desa Sukamana, rapat itu bukan selalu sih, emang ya tidak semua hadir gitu emang, jadi sudah terbatasi dengan anggota tersendiri itu, jadi nggak terlalu berkerumun lah, dicekap-cekapkan gitu. Terus fungsi dari pembentukan Karang Taruna? Kalau fungsinya ya itu kita sebagai wadah bahwa Karang Taruna sebagai kumpulan dari potensi masyarakat yang bisa dinaungi oleh Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu sebagai wadah, jadi sebagai tempat kita berkreasi untuk mengumpulkan potensi-potensi di masyarakat. Kalau selama sejauh ini dari tahun 2018 apa banyak ada hambatan kayak masalah terus? Pasti ada, tapi alhamdulillah ketika kita menyikapi dengan bijak,
menyikapi dengan dewasa masalah itu kan harus dihadapi ya. Kalau misalkan lari ya emang nggak bakal selesai, tapi alhamdulillah untuk sejauh ini masalah ada, cuman kita bisa menyelesaikan dengan bijak dan dewasa, itu sih. Yaudah deh, Kak. Ya. Sekian. Dan pertama ya, bagaimana proses pembentukan pemuda Karang Taruna RW 3? Kalau proses pembentukannya kan istilahnya kita berawal dari suka kumpul-kumpul gitu, suka istilahnya suka diskusi tentang bagaimana cara mengembangkan daerah lingkungan sendiri gitu. Intinya mah dari obrolan jadi ke serius, jadi kita bikin organisasi baru. Ada tanggal spesifiknya nggak, kayak tahun berapa? Kalau kita sih berdiri yang dari jabatan saya itu dari 2018. Sebelumnya emang ada, tapi emang kayaknya dulu juga aktif, cuman sempat vakum dan dibangkitkan kembali di tahun 2018. Terus apa tujuan pembentukan dari pemuda Karang Taruna RW 13? Paling kalau misalkan tujuannya ya lebih mengembangkan potensi anak-anak, mungkin pemudanya, dari segi untuk mengembangkan lingkungan sendiri. Umumnya nanti kita merenjak ke desa atau misalkan kalau misalkan tahapnya bisa lebih lagi, bisa potensi dari pemuda kita, ya kenapa tidak. Terus apakah pembentukan pemuda Karang Taruna RW 13 dihadiri oleh tokoh masyarakat? Alhamdulillah waktu pemilihan saya dari tokoh masyarakat, dari RT, dari RW, dan misalnya adalah tokoh masyarakat yang menghadiri, dan alhamdulillah di voting secara musyawarah, memang istilahnya gitu. Terus bagaimana pelaksanaan kajian keislaman yang digagas oleh pemuda Karang Taruna dalam membentuk masyarakat yang religius? Kalau itu kita baru rencana ya, cuman belum terrealisasi. Sebelumnya emang udah ada, itu tingkatnya di desa. Insya Allah di RW 3 itu insya Allah bakalan ada tablik akbar nantinya untuk menyaring lah istilahnya, bukannya ke arah yang jelek, tapi mudah-mudahan dari segi religinya, dari kualitas dirinya juga bisa dikembangkan. Terus bagaimana upaya pemuda Karang Taruna dalam membentuk masyarakat? Apakah rapat terstruktur dengan keseluruhan pemuda Karang Taruna? Jadi Ada, dihadiri. oh iya, ada rapat, misalkan seperti Mubes, insya Allah nanti di desa, kan kebetulan saya merantau di desa juga Karang Taruna. Ya insya Allah mau diagendakan 6 bulan sekali akan ada Mubes tentang aturan-aturan, mungkin nantinya kalau misalkan dia acara-acara lebih dikonsepkan, ada musyawarah besar Karang Taruna.
Terus apakah ada hambatan dan dukungan dari masyarakat? Alhamdulillah sejauh ini masyarakat mendukung ya, kalau misalkan kita lagi kerja bakti juga masyarakat ikut menyokong, ikut gotong royong untuk membersihkan. Itu salah satu program dari RW 3 juga. Terus apa visi misi dari pemuda Karang Taruna? Kalau visi misinya mungkin lebih ke mengembangkan potensi dari lingkungan RW 3 sendiri maupun dari desa Sukamana, lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Sukamana. Kalau misalkan kan sekarang kondisinya lagi masa pandemi, Iya. misalkan apakah ada kayak misalkan dalam musyawarah atau rapat terus acara-acara gitu dibatasi apa gimana gitu? Kalau misalkan kita sih alhamdulillah kalau prokes selalu gitu ya, kalau prokes kita selalu diterapkan. Terus kalau misalkan pembatasan itu mungkin karena kita di Sukamana itu, desa Sukamana, rapat itu bukan selalu sih, emang ya tidak semua hadir gitu emang, jadi sudah terbatasi dengan anggota tersendiri itu, jadi nggak terlalu berkerumun lah, dicekap-cekapkan gitu. Terus fungsi dari pembentukan Karang Taruna. Kalau fungsinya yaitu kita sebagai wadah bahwa Karang Taruna sebagai kumpulan dari potensi-potensi masyarakat yang bisa dinaungi oleh Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu sebagai wadah, jadi sebagai tempat kita berkreasi untuk mengumpulkan potensi-potensi di masyarakat. Kalau selama sejauh ini dari tahun 2018 apa banyak ada hambatan kayak masalah terus Pasti ada, tapi alhamdulillah ketika kita menyikapi dengan bijak, menyikapi dengan dewasa, masalah itu kan harus dihadapi ya. Kalau misalkan lari ya emang nggak bakalan selesai. Tapi alhamdulillah untuk sejauh ini masalah ada, cuman kita bisa menyelesaikan dengan bijak dan dewasa, itu sih. yaudah deh Kak, Ya. sekian